Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita absen dulu ya. Ya, sebelum HP-nya panas ya. Ini udah panas ini. Jadi bahaya AI. Ini apa ya sih, pakai pemikiran dasar ya semuanya. Meskipun yang diceritakan di video itu dia ceritakan sebuah fakta ya. Jadi ceritanya gini. Saya bingung mau mulai dari mana gini. Kita mulai dari pemikiran videonya gini ya. Jadi di video itu dia mengatakan bahaya AI. Ketika AI itu mengambil banyak pekerjaan dari manusia gitu. Jadi misalnya 100 manusia diganti oleh AI. Maka banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena AI sudah mengganti 100 manusia tadi itu. Nah, coba apa ya? Ada resolusi atau jawaban dari pemerintah. Tapi ini bukan di Indonesia ya, saya lupa di negara mana. Jelasnya di luar gitu. Jadi ketika banyak negara itu menggunakan AI mengganti ribuan pekerjaan, maka banyak orang yang kehilangan pekerjaan diganti oleh AI. Maka jawaban negara itu apa coba? Jawaban negara adalah memberikan uang hidup untuk orang yang kehilangan pekerjaan. Dan pertanyaan apakah ini bahaya gitu? Terlalu bodoh sebenarnya. Bisa deh kan, terlalu bodoh sebenarnya kalau kalian pikir ini nggak bahaya gitu. Saya jadi ingat ini foto zaman dulu ya, foto jadul di Indonesia, di Nusantara ya, waktu dijajah Belanda, waktu zaman VOC. Kayaknya saya nggak bisa stitch videonya ya, mungkin bisa dicari lah, saya masih ingat itu. Jadi itu orang-orang Belanda pakai gaun ya, dia nyebarin, kalau nggak salah itu potongan-potongan daging babi kalau nggak salah ya, potongan-potongan daging babi yang disebar ke tanah. Kemudian ada anak-anak pribumi orang Indonesia yang coklat-coklat itu mengutin daging-daging babi itu. Ini foto klasik tapi sangat sangat dalam gitu, dan terjadi di zaman sekarang. Tapi simulasinya dalam bentuk lebih modern gitu kan. Dan inilah AI. Ini kan dia cantik banget, bagus kalau tak ada karim nih. Cuman dua dia, apakah dia ayah dan anak? Ayah dan anak. Saya jadi ingat yang orang Papua itu ya. Bukan orang Papua, anak-anak di Papua gitu. Dia nggak mau tangkap hewan, tangkap babi di hutan gitu kan. Soalnya anak babi itu punya bapak babi. Kalau anak babinya ditangkap, bapak babinya sedih kayak seperti manusia gitu. Kalau anaknya ditangkap kan bapaknya sedih. Jadi dia nggak mau nangkap anak babi di hutan ini. Karena takut bapaknya sedih. Ya, menarik ya. Secara Islam babi haram ya. Daging itu haram gitu. Tapi di Islam ada ketetapan ketika memakan daging itu ada batasan. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan jangan melakukan hal yang berlebihan, karena Allah nggak menyukai sesuatu yang berlebihan. Bahkan dalam perang pun, ayat ini bahkan tentang perang sebenarnya. Dalam salah satu ayat perang ya, telah diizinkan berperang untuk kita kaum muslimin karena kita telah diperangi. Jadi izin perang itu turun ketika mereka di luar yang memerangi umat muslim gitu. Ketika nyata mereka memerangi umat muslim, nah kita diizinkan untuk memerangi mereka kembali untuk bertahan. Nah ini perangnya ini untuk bertahan, bukan untuk menguasai. Nah inilah definisi yang ditebarkan salah oleh Zionis ya, seperti Abu J. Abu J. Terus kenapa dia masuk Islam Abu J? Nyata-nyata dia masuk Islam memang untuk menyebarkan kebohongan gitu kan. Tapi sudahlah. Iya, ada ikan kecil juga. Iya, lucu. Makin banyak ikan kecilnya ya. Tapi ini apa sih namanya? Apa ya? Hilang lah apa yang hilang. Lucu banget ya Allah, kecil-kecil. Assalamualaikum Muhammad, ikan kecil. Wah, dia itu bersatu. Seperti yang ini ya, yang biasa di dinding di kulit ikan paus kan kalau gitu ya. Tapi yang di ikan paus agak besar sih, ini kecil banget ini. Satu rumpun. Alhamdulillah belum lobet.
Jadi apa bahayanya AI ketika kalian, nah itu tadi bahayanya, ketika kalian hanya diberikan makanan tapi kalian tidak diberikan kemampuan untuk memperoleh makanan itu dengan hasil kerja kalian, apakah itu otot atau otak gitu kan. Justru berbahaya. Makanya saya bilang ketika AI menguasai, ujung titiknya itu lebih parah dari Epstein. Ujung titiknya itu adalah penerimaan kasus Epstein itu sendiri sebenarnya. Bahkan sekarang ketika para orang-orang yang terlibat dalam kasus Epstein itu belum ditangkap, wujud penerimaan itu terjadi di masa depan itu sangat mungkin terjadi gitu. Karena sekarang pun pelaku-pelaku yang terkait kasus Epstein Files gak ditangkap juga kan. Sama seperti pembantaian Gaza, apakah mereka ditangkap? Enggak, justru udah kasih jalan-jalan di luar. Meskipun ketika mereka jalan-jalan di luar ya kena hukum sosial, banyak diusir dari restoran kan. Tapi itu bukti gitu bahwa di masa depan melalui AI ini seperti percepatan menuju masa depan, di mana para elit itu membantai anak kita di depan kita pun nggak masalah buat kita. Kita akan sampai di titik itu gitu. Kalau mereka dibiarkan. Masalahnya yang menciptakan manusia itu Allah gitu. Masalahnya sebanyak apapun mereka memiliki dana, sebanyak apapun mereka punya AI yang mampu menciptakan pemikiran yang berkembang gitu kan, sebanyak apapun AI menguasai berbagai keterampilan manusia sehingga menghilangkan pekerjaan manusia, AI itu nggak akan pernah menciptakan darah. AI itu nggak akan pernah menciptakan darah manusia gitu. Makanya mereka nggak percaya bahwa Allah itu yang menciptakan manusia itu sendiri. Dan inilah yang kesalahan terbesar dari pemikiran mereka, bahwa mereka mampu sampai di titik itu, tapi Allah akan mencegah titik itu terjadi. Dan metode pencegahan Allah atas titik itu bisa jadi bencana untuk hampir seluruh manusia. Nah, pada saat setelah bencana itulah Dajjal datang gitu. Setelah Dajjal datang nanti dibantu oleh Imam Mahdi sama Nabi Isa alaihissalam. Jadi rencana Allah itu sempurna ya. Yang tidak sempurna itu adalah kebodohan manusia gitu. Tapi begitulah. Makanya inilah jawaban pertanyaan malaikat di surga itu ya. Ketika malaikat bertanya kenapa Allah menurunkan manusia yang hanya menciptakan pertumpahan darah di bumi sebagai khalifah gitu. Inilah jawabannya. Karena Allah gak akan menciptakan masa di mana manusia itu selamanya melakukan penindasan terhadap manusia yang lain. Enggak. Akan sampai di mana Allah mengirimkan manusia pilihannya untuk bersatu melawan itu. Seperti Nabi Musa, itulah Nabi Nuh alaihissalam melalui bencana dan Nabi Nuh diselamatkan. Juga Nabi Musa alaihissalam diselamatkan. Dan terkhusus untuk kaum Muhammad memang perang. Sejak ayat perang itu diturunkan oleh Allah. Makanya bahkan di beberapa ayat perang ya, Allah itu mengatakan kekuatan kalian itu lebih kuat daripada kaum kafir itu, daripada kaum munafik itu. Masalahnya, inilah masalahnya sekarang. Makanya sih salah satu orang yang tidak sepakat gitu ketika kalian sebagai umat muslim tapi hanya menunggu kejadian yang Rasulullah sampaikan itu terjadi. Lalu seharusnya hikmahnya itu diambil. Nah, maka hikmah terbesarnya adalah melakukan penyatuan untuk menegakkan Al-Quran, penyatuan untuk memerangi orang-orang zalim itu. Karena kezaliman itu kalau dibiarkan nggak hilang. Siapa bilang kezaliman itu kalau dibiarkan hilang? Kan enggak kan. Sama kayak kanker. Emang kanker kalau dibiarkan hilang? Kan enggak, semakin besar, semakin meluas. Makanya dia dari tahap 1 sampai tahap 4 gitu kan. Tahap 2, tahap 3 sampai tahap 4. Karena dia semakin meluas. Kalau dibiarkan itu semakin meluas. Makanya dilakukan operasi supaya kanker-kankernya itu diambil sedikit demi sedikit supaya penyebarannya enggak meluas gitu. Kecuali udah tahap 4. Udah enggak bisa diambil. Nah, itulah sama seperti itulah kezaliman. Kalau kalian biarkan ya semakin meluas, semakin melebar. Titik ujungnya yaitu kalian akan sampai di mana yang diinginkan Zionis dan para kaum elit. Itu sampai di mana ketika anak kalian itu dibunuh di depan mata kalian dan kalian enggak merasa apa-apa gitu. Kalian menerima itu karena udah menjadi kewajiban kalian menerima itu. Nah, itulah titik di mana kalian diberikan makanan saja gitu. Jadi kita ini seperti apa ya, hewan peliharaan mungkin. Bahkan lebih hina dari itu kan, karena mereka mampu melakukan apapun yang mereka inginkan. Apalagi para PDF itu ya yang berbahaya. Bahkan udah ada berita bahwa PDF itu pedo
Periode itu pada berkumpul di Israel kan, di Zionis. Ya, menjadikan lah orang-orang zalim itu jahat gitu. Tapi orang-orang manusia yang tidak mau bersatu memerangi orang zalim itu, apakah lebih jahat lagi? Bisa jadi karena mereka lah yang membiarkan kezaliman itu tercipta. Makanya pengadilan Allah atas bencana yang merata ke seluruh manusia itu pengadilan yang menurutku sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan perilaku kita saat ini. Inilah perilaku kita saat ini. Bukti ketika pembantaian di Gaza 2 tahun terjadi, lebih 2 tahun terjadi. Udah mau 3 tahun kalau udah Oktober lagi. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berapa bulan lagi ini udah 3 tahun. Toh sampai saat ini seluruh masyarakat dunia bahkan nggak mampu menghentikan ini gitu. Kenapa? Karena kita menjadi bagian dari pembantaian ini, karena sistem ekonomi yang dimulai dari uang kertas, dari penerimaan nenek moyang kita atas uang kertas. Tapi sudahlah, wallahu alam. Apapun yang terjadi, itulah yang terjadi. Karena saya sudah kepanasan ya Allah, saya pulang ya Allah. Jadi ya cepat-cepatlah berubah ya manusia ya. Pemancingnya kabur. Pemancingnya kabur pas saya menjelaskan tentang anak-anak anak ini ya, anak di Papua yang tidak mau menangkap babi itu. Sebenarnya sih nggak masalah kalian tangkap ikan, kan Allah halalkan kan makhluk laut. Cuman setidaknya jangan pas ada saya lah. Saya kan sedih karena ini para pendengar saya nih. Salah satu makhluk Allah yang kalau saya datang kemari menyampaikan sesuatu, menceritakan sesuatu, mereka menemani saya gitu. Jadi kalau ada saya di sinilah janganlah kalian mancingnya. Nanti kalau nggak ada saya barulah kalian mancing. Supaya saya nggak sedih. Karena buat saya mereka adalah orang yang menemani saya waktu menceritakan tentang ayat-ayat Allah gitu. Banyak lagi Allah. Di sana itu ada yang agak-agak panjang sedikit sana, tapi nggak seperti yang tadi nih. Oh mungkin tersesat mungkin dia ya. Ini juga agak panjang nih. Ada yang hitam banget, terus ada yang pipih. Ini macam-macam lah pokoknya. Betapa bodohnya manusia ketika mereka nggak percaya Allah itu ada. Betapa bodohnya manusia yang percaya bahwa keburukan mereka itu nggak akan dibalas, termasuk saya kan. Saya juga punya dosa, punya keburukan kan. Ya, wallahu alam. Oh, saya mau finish.